Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan ulama-ulama kita, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para kiai, yang mana hakikatnya yang mengumpulkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di tempat yang mana merupakan tempat yang mulia, sebutannya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang Allah jadikan bagian dari tempat ini kecuali untuk dimuliakan oleh Allah, untuk diangkat derajatnya oleh Allah, dengan catatan berusaha mengikuti, meneladani, mencontoh manusia yang paling agung yang telah dimuliakan oleh Allah, pendiri hebat, pendiri yang mulia dari masjid, yakni baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga di dalam satu hadis beliau Rasulullah menyampaikan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Tempat di mana kula panjenengan nek sowan berarti niki mlebet ing panggenan niki sowan marang Gusti Allah. Berkunjung kepada Allah, silaturahim menuju kepada Allah untuk mendapatkan ridha, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau sudah diizinkan masuk, apalagi dengan adabnya, dengan akhlaknya, menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang mana dibangun dengan dasar takwa, tempat yang mana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Rasul mengingatkan kepada kita, seandainya ada yang berbicara tentang dunia, berbicara tentang perdagangannya di dalam rumah Allah, sampai doakan saja orang itu nggak ada keberkahannya di dalam urusan dagangnya. Yang mana kita nggak boleh jelek, doa yang jelek ini sampai diseakan-akan doakan dia nggak ada keuntungan keberkahannya dari dagangnya itu. Kenapa? Dia salah, dia keliru. Masuk ke dalam rumah Allah ini perdagangan yang utama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nikmat ini adalah nikmat yang besar. Semoga kita dilanggengkan, dibuat sama Allah merasa nikmat dengan tempat-tempat seperti ini, merasakan kemuliaan berada di tempat seperti ini, sehingga bertambah rindu pula kita dengan kehidupan yang makin baik, makin mencintai dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita di Majelis Al-Inabah yang keliling untuk menghidupkan syiar daripada agama Islam, makin membuat agar umatnya Nabi Muhammad untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Yang mana dengan kenal Nabi Muhammad, makin tahu kepada Nabi Muhammad, makin tahu kepada Nabi Muhammad, untuk bisa meniru Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad, bahkan berkeinginan dia menjadi gambaran yang indah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seakan-akan pangkat yang tinggi dari Allah. Kalau seorang ditunjuk, kalau kau ingin tahu Nabi Muhammad, lihat fulan, lihat Syekh fulan, lihat Ustadz fulan, lihat Habib fulan. Kenapa? Itu gambarannya Nabi Muhammad seperti itu. Dari cara ngomongnya, cara bertuturnya, gerakannya, senyumnya, kebiasaannya, itu gambaran yang indah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sering beliau mengatakan di dalam satu kesempatan kepada orang-orang yang hadir, kalau kalian ingin tahu Nabi Muhammad seperti apa kebiasaannya, cara dia bertutur kata, cara dia bertingkah laku, lihat Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Karena yang dia lakukan semua berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, semoga hadirnya kita di tempat ini bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, bertambah keinginan kita untuk lebih mengenal Rasulullah,
bertambah keinginan kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak yang mana kita saat ini bergembira dengan Rasulullah, moga-moga nanti digembirakan oleh Rasulullah. Kita berbahagia dengan Nabi Muhammad, nanti dibahagiakan oleh Nabi Muhammad. Kita bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, semoga nanti disenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan-bulan seperti ini, bulan Rabiul Awal, mau nggak mau berhubungan dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad, di sana sini, di mana tempat, di mana wilayah, di mana daerah, mereka asyik merayakan atau mengadakan acara untuk lebih mengetahui Nabi Muhammad. Maka disampaikan pembacaan-pembacaan sirah nabawi, disampaikan bacaan-bacaan kitab maulid, diterangkan tentang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang subhanallah hadir di tempat ini, mau nggak mau lisan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Hadir di tempat ini, mau nggak mau kita ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka subhanallah, di tempat ini kita mempraktekkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ma'ruf, kita mengetahui bahwa Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah lalu minta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada iman di dalam hatimu, benar-benar engkau punya keyakinan, dipanggil sama Allah. Apa ya Allah perintahnya? Shollu, berselawatlah engkau, wasallimu taslima. Diminta kita berselawat oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Diminta kita menyampaikan salam, salamnya pun ditegaskan yang benar, yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Wasallimu taslima. Subhanallah. Di acara seperti ini otomatis kita melakukan apa yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dilakukan orang tua-tua kita, yang dilakukan guru-guru kita, yang dilakukan para pendahulu kita, satu kebiasaan yang hebat. Yang itu merupakan, maaf kalau saya sering ngomong sama teman-teman, itu kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan oleh beliau, yang mana kalau kita naik kendaraan itu, insya Allah nanti akan kumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak pinter, walaupun kita nggak pandai, tapi kalau sudah naik kendaraannya beliau, nanti berjumpa dengan beliau. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi adalah satu peringatan yang sangat penting, karena sesungguhnya hidup kita ini cuma dengan peringatan-peringatan. Tiap hari kita diingatkan sama Allah, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 5 kali kita diingatkan minimal. Peringatan-peringatan yang mana tujuan peringatan-peringatan itu menambah kualitas kita. Mungkin kalau yang masa produktif, kuantitasnya bertambah. Tapi kalau sudah nanti masuk kepada umur-umur tertentu, kualitasnya nggak bertambah, kuantitasnya nggak bertambah. Justru kadang kemampuannya berkurang. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kami tambah umurnya, makin naik, nanti sudah pakai batas tertentu mulai turun tuh. Nakisku, nanti dikurangi sama Allah. Kekuatannya berkurang, kemampuannya berkurang, pandangan matanya berkurang, pendengarannya berkurang, gerakannya berkurang, tenaganya berkurang. Pasti, mau nggak mau. Illa orang-orang yang dipilih sama Allah tertentu, orang-orang yang diistimewakan sama Allah, mempunyai kebiasaan yang hebat dari kecil, nggak terusakkan oleh apapun, nggak terganggu oleh apapun, kadang sampai tua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pengarang kitab Bajuri, ya Bajuri ya, sampai umur Abi Suja, yang sampai 100 tahun lebih, Abi Suja, giginya masih komplit. 100 tahun, sampai ditanya, Syekh antum kok dapat kemuliaan Masya Allah seperti ini? Beliau menjawab, hafidtu fis sighar fa hafidhahullahu fil kibar. Dari kecil dulu aku jaga
Maka yang tua seperti ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena masa kecilnya saya jaga, saya berusaha. Sudah masa tua saya yang berkurang kemampuan saya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Giginya komplit enggak berkurang. Umur 100 tahun lebih. Padahal kita aja, saya ini 50 aja belum, pinginnya ngakunya 38 sih. Cuma giginya sudah kosong, 1, 2 udah kosong. Apalagi yang biasanya makan nggak teratur, bersih-bersihnya nggak teratur, makin berkurang lagi. Belum yang sakit dan macam-macam. Ini 100 lebih umurnya nih. Kenapa? Menjaga. Kuantitas bakal berkurang, kualitas nggak boleh berkurang. Makin bertambah umur kita, kualitas nggak boleh berkurang, harus makin naik. Makin dekat kita dengan ajal, harus makin mencintai Nabi Muhammad. Kemampuan saya berkurang, saya harus makin dekat dengan Nabi Muhammad. Saya sudah dekat dengan ini, sudah nggak, mampuan saya nggak seperti yang dulu, harus menambah rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan ambil kesempatan yang mana saya mampu melakukan itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Contoh gampang, dengan senyum terhadap orang lain, mengikuti ajaran yang indah dari Nabi Muhammad. Senyum yang tulus, senyum yang tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ingin mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad, ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman sekarang tantangan kita kalau mendengarkan berita di luar, terkikis waktu kita untuk mencintai Nabi Muhammad, terkikis keinginan kita untuk meneladani Nabi Muhammad. Justru malah kita bingung dengan keadaan dunia dan seisinya. Justru kita malah khawatir dengan keadaan dunia dengan seisinya. Lah, umatnya Nabi Muhammad kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, kekhawatirannya itu kecuali memikirkan apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Maka hadirnya kita di tempat ini sudah berapa malam, yang mana maaf yang paling tahu diri kita ya diri kita, bukan orang lain. Hasan Jufri, yang tahu Hasan Jufri ya Hasan Jufri. Alangkah aneh sekarang kita ini lebih paham tentang orang lain tapi nggak paham tentang dirinya. Kita bisa mengerti orang lain, orangnya begini, kebiasaannya begini, tapi kebiasaannya dia nggak tahu. Terus mau nilai untuk makin baik dari mana? Terus menjadi nilainya makin tambah dari mana? Dia nggak tahu dirinya. Apa yang harus saya tambah? Apa yang harus saya hilangkan? Apa yang harus saya kurangi? Nggak tahu. Coba kita tahu diri kita. Ya Allah, dari dulu kalau saya sholat semangat saya nggak ada. Ini umur saya udah makin tambah. Ya Allah, ini gimana saya? Sudah umur seperti ini kok sholat semangatnya sholat kok nggak ada. Digojlok, perlu dirubah ini kehidupan saya ini. Ya Allah, saya tiap hadir majelis kok saya cuma berselawat. Setiap hadir maulid, alhamdulillah masih senang berselawat saya hadir, tapi kok kerinduan saya dengan Rasulullah nggak bertambah. Saya melihat, masya Allah, terkadang saya ketemu ulama fulan, ketemu syekh fulan, orang alim fulan, wali fulan yang dianggap masya Allah. Kok saya nggak punya gambaran tentang Nabi Muhammad? Itu problem yang besar bagi diri kita. Padahal setiap melihat orang yang mulia aja bisa menjadi bagian doa yang mustajab, bagian orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk yang paling dicintai sama Allah, Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang lebih dimuliakan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih pangkatnya tinggi di sisi Allah melebihi pangkatnya Nabi Muhammad. Nggak ada keindahan yang diciptakan oleh Allah melebihi keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh seorang merasakan mulia di masa Abu Yazid Al-Bustami. Salah seorang di satu daerah sedang berjalan melihat kerumunan orang yang ramai. Dia
mendapatkan kenikmatan, akhirnya bisa melihat Abu Yazid Al-Bustami dari jarak jauh. Dah itu aja. Nggak sampai dekat, nggak sampai salaman, nggak sampai nyentuh kulitnya. Kita kan alhamdulillah banyak dari ulama-ulama yang sudah kita jangankan bukan kadang salaman, tangannya kita tarik malahan. Benar nggak? Mau pegang tangannya ditarik sana kan berarti tarik-tarikan tangan. Yang kadang baru kita ini mau ditarik orang, kita pegang lagi kenceng punya. Subhanallah. Ini beliau nggak mendekat aja nggak dari jarak jauh, cuma dapat satu kenikmatan yang besar, langsung merasa dicintai sama Allah. Suatu saat dia masuk ke satu daerah yang lagi mengalami bencana kemarau yang panjang, sehingga terjadi kekeringan, kerusakan karena tidak ada air. Karena salah satu sumber kehidupan katanya air. Maka warga tempat tersebut dipimpin pemimpinnya dan ulamanya mengadakan sholat sholat untuk minta agar diturunkan hujan. Dengan aturan yang diajarkan di dalam ilmu fikih, diminta untuk puasa, diminta untuk memperbanyak sedekah, diminta untuk memperbanyak istighfar, bermohon kepada ampun kepada Allah, diajarkan untuk bertaubat mungkin atas skala dosa dan kekeliruan. Terus kumpul bareng-bareng ngadakan sholat istisqa, sholat dengan khutbahnya, masya Allah. Setelah sholat selesai dan khutbah yang sudah dilakukan dan sholat selesai, nggak ada tanda-tanda diijabah sama Allah, nggak ada tanda-tanda awan, masih kelihatan langit biru bersih, tapi birunya bersih tapi udaranya panasnya masya Allah. Nggak sengaja orang yang tadi itu lewat jalan, lihat rame-rame nanya, Pak, lagi ada acara apa Pak? Oh bukan acara Mas, ini bukan acara pengajian. Loh berarti acara apaan? Enggak nih, orang-orang habis pada kumpul. Ngapain? Mengadakan sholat istisqa. Daerah kami lagi kena bencana Pak, musim kemarau panjang sehingga nggak ada air, kehidupan kita, hewan-hewan bisa mati, tanaman pada kering, mengganggu kehidupan kami Pak, susah bagi kami. Maka kami berkumpul untuk minta agar diturunkan hujan oleh Allah, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda dikabulkan sama Allah. Insya Allah kita akan berusaha lagi, mungkin kesempatan lain mungkin diajak lagi kita sholat istisqa. Ini orang ini dengan lugunya, dengan polosnya, boleh nggak saya berdoa? Pernah nggak kita gitu? Ada orang susah kita nawarin untuk berdoa, pernah nggak? Pernah nggak? Orang membantu orang kan banyak caranya. Walaupun kadang nggak ngomong, angkat tangan, kelihatan orang susah ngangkat tangan, atau dalam hati kita, ya Allah, itu kasihan orang minta. Mungkin nggak punya rezeki, ya Allah, belum makan, mungkin kelaparan, ya Allah, moga-moga Engkau berikan rezeki, dia bisa makan kenyang, bersyukur kepadamu ya Allah. Atau mungkin keluarganya kelaparan atau kesusahan, gitu saja. Allah ini minta kita berbuat baik, ini banyak caranya. Ini nawarkan, boleh nggak saya berdoa? Oh silakan. Angkat tangan, ya Allah, dengan kemuliaan yang Kau berikan di kepala saya, turunkan hujan saat ini. Enggak baca doa Al-Quran tuh enggak baca doa yang dari hadis, enggak baca doa yang dianjurkan ulama, enggak, cuma mengucapkan apa? Ya Allah, dengan kemuliaan yang Kau berikan di kepalaku ini, turunkan hujan kepada mereka. Subhanallah. Tahu-tahu mendung, hujan. Pada senang, alhamdulillah, masya Allah. Biasanya orang lagi senang kan lupa ya. Wah, saya lupa. Hujan, pada senang, pada keluar semua hujan-hujanan. Ada orang yang pikir, loh, kayaknya tadi doanya belum pernah saya dengar tuh. Saya ikut ngaji sama Habib Abdurrahman, sama Ustadz Umar, sama Ustadz Abdurrahman, Ustadz Umar, kok nggak pernah ngajarin doa kayak gini? Doanya itu katanya tadi saya dengar kalimatnya nggak ada di ayat Al-Quran deh, nggak ada di hadis. Wah, ini nggak beres nih. Siapa ya? Jangan-jangan orang-orang yang hebat nih, wali-wali besar lagi nih. Dia tanya, Pak, maaf Pak, tadi saya dengarkan doanya, kayaknya doanya aneh tuh Pak, belum pernah saya dengar itu. Bapak tadi doa apa? Coba saya ingin dengar Pak. Oh, saya doa, ya Allah, dengan kemuliaan yang Kau berikan di kepalaku ini, turunkan hujan.
Apa yang mulia di kepala Anda ini? Yang mulia apanya? Yang mulia di kepala Anda ini apanya? Dia ngomong, alhamdulillah Pak, satu saat saya berjalan, lihat ada keramaian kayak gini nih Pak, lagi rame-rame orang. Saya ini termasuk pingin tahu ada apa sih? Oh, dikatakan di situ ada orang ulama besar, wali min auliyaillah, seorang yang hebat. Maka hati saya tergerak, saya pingin dong lihat orang yang mulia. Saya ingin dong memandang wajah orang yang mulia. Saya pingin dong kecipratan mulia. Maka subhanallah, saya akhirnya nggak sengaja dengan berusaha walaupun santai dapat lihat orang mulia tersebut. Saya bersyukur sama Allah. Terus saya merasa apa? Mata saya ini yang di kepala saya dimuliakan oleh Allah, dapat melihat orang alim itu, orang soleh itu, wali itu. Saya gunakan untuk berdoa. Subhanallah, diijabah sama Allah. Tapi maaf, jangan langsung dipraktekin kalau nggak yakin. Banyak dari kita ketemu orang soleh, orang alim, tapi masih mau coba-coba. Jangan. Ini butuh keyakinan yang benar-benar, iman yang bertambah, kualitas iman yang selalu naik, kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu saya minta sama Allah, ya Allah, dengan kemuliaan yang ada di kepalaku, jadi dua mata bola ini, bola mata saya yang kau muliakan untuk memanjang kekasihmu, berarti saya dapat nikmat yang besar. Kau juga masukkan aku golongan yang kau cintai ya Allah, karena memandang orang yang kau cintai. Izinkan ya Allah, berikan hujan kepada mereka. Subhanallah, dikabulkan sama Allah. Yang tadi orang itu melongo, ya Allah, ini saya ikut ngaji belum pernah nih yang kayak gini nih. Nah makanya kita hadir maulid Nabi juga pingin seperti itu. Disampaikan cerita tentang Rasulullah, kelahirannya yang sangat istimewa. Nggak ada kelahiran yang seperti Rasulullah. Nggak ada orang yang bakal lahir seperti Nabi Muhammad. Makanya di riwayat disampaikan wa ajmalu minka lam taragattu aini, yang lebih indah darimu ya Allah, ya Rasulullah, belum pernah dilihat mataku ini, belum pernah lihat yang lebih indah darimu Nabi Muhammad. Yang terkadang kalau sudah keindahan Nabi Muhammad nggak bisa menggambarkan. Kadang keindahan ini sulit untuk digambarkan, sulit untuk dilukiskan. Seperti maaf saya kalau membaca Maulid Diba yang digambarkan wajahnya Nabi Muhammad, hidungnya bagaikan huruf alif, alisnya bagaikan huruf nun, bibirnya seperti huruf mim. Tahu huruf-huruf tersebut ya? Alif itu kayak apa? Kalau hidung kayak alif kayak mana? Punya gambaran nggak? Bingung kan? Tapi kan di situ ternyata dari huruf ini kan ada kaligrafi yang terkadang bisa dibentuk macam-macam. Bismillah bisa dibentuk ini, kalimat la ilaha illallah bisa dibentuk ini. Itu karena keindahnya Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita hadir ingin bertambah pula ikatan kita dengan Nabi Muhammad. Habib Ali bilangnya, satu selawat yang kalau diucapkan orang yang berselawat, maka orang itu otomatis punya ikatan dengan Rasulullah. Dengan siapa? Rasulullah. Dengan siapa? Nabi Muhammad. Ada nggak makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Ada nggak makhluk yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Ada nggak makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad? Habib Ali mengatakan, satu selawat kalau ucapkan, kau punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah hubungan ini makin erat, makin erat, fayan bas itu dibentangkan oleh Allah. Kalau sudah dibentangkan oleh Allah, nggak ada di dalam situ keburukan, semuanya kebaikan, semuanya kenikmatan, semuanya keindahan, semuanya kemuliaan. Maka perlu nilai kita bertambah di dalam menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Lahirnya aja coba disampaikan kan, lahirnya Rasulullah gimana? Sajidan, syakiran, ka'annahul badru fi tamamih. Lahirnya dalam keadaan sujud. Terbayang bagaimana Rasulullah Muhammad bayi lahir sujud. Makhulan, sudah pakai celah. Makhulan maktu asur, usarnya sudah terpotong rapi bersih, nggak ada kotorannya.
Ini karena indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih baik darimu wahai Rasulullah, enggak akan pernah dilahirkan wanita dari manapun. Cuma engkau wahai Nabi Muhammad. Engkau yang dapat kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Allah ciptakan Nabi Muhammad semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Tapi belum pernah saya dengar riwayat tentang Nabi Muhammad tingginya sekian. Ada, Be? Nggak ada ya? Ada tingginya Nabi Muhammad berapa senti gitu, nggak ada ya keterangan? Berapa kaki itu? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya? Setahunya nggak ada soalnya. Kalau ada itu. Tapi disampaikan Nabi Muhammad emang itu mukjizatnya Rasulullah. Kalau duduk dengan sahabat kelihatan paling tinggi. Kalau berjalan di antara sahabat kelihatan paling tinggi. Ibaratnya kalau berjalan dengan orang yang tingginya 160, Rasulullah kayak tinggi lagi lebih dikit. Dengan orang yang sekian lebih tinggi lagi. Dengan orang yang lebih tinggi, Rasulullah lebih tinggi. Kenapa? Emang diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan emang dibedakan oleh Allah. Karena apa? Disempurnakan oleh Allah. Wajahnya disempurnakan, tingkah lakunya disempurnakan, kebiasaannya disempurnakan, agamanya disempurnakan, akhlaknya disempurnakan, adabnya disempurnakan. Semuanya disempurnakan oleh Allah. Biar apa? Umatnya nggak meleng ke yang lain. Umatnya nggak terpengaruh dengan yang lain. Umatnya tidak terganggu dengan yang lain. Punya Nabi yang paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman emang kita menirunya bukan fisik Nabi, tapi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dari akhlaknya, adabnya, dari gerak-geriknya, kebiasaannya yang merupakan perintah dari Allah, keinginan dari Allah untuk kita tiru. Itu pun nggak harus saklek. Saya sering maaf guyon sama teman-teman. Kadang kalau mau pakai kalimat ikutin sunnah Nabi, akhlak Nabi, jangan maksa orang lain. Masalah contohnya Nabi ini kan kalau makan dikatakan pakai 3 jari, bener ya? Nah, maksudnya Nabi makan 3 jari. Kalau kita makan roti, ngambil kacang, itu 3 jari bisa. Coba kalau makan soto 3 jari bisa nggak? Nah, ini orang yang harus pakai sunnah Nabi, harus dengan ikut Nabi. Iya, lihat keadaannya, lihat yang pas. Yang pokok berarti apa? Bisa dipakai apa? Oh, tangan kanan. Nabi makan pakai tangan kanan. Pernah nggak Nabi makan pakai sendok? Hah? Nah, terus makan pakai sendok nggak boleh? Boleh, nggak ada larangan. Yang penting salah satunya pokoknya apa? Tangan kanan. Apalagi makan panas-panas langsung nggak bisa. Itu makan kuah, makan soto, pakai tangan seminggu nggak selesai. Cari nasinya dapat 1, alhamdulillah. Ini bukan mau makan soto, mau perang sama soto. Yang namanya sunnah Nabi ada yang pokok, ada yang nanti sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Kalau kita saklekkan semua orang, akhirnya banyak yang nanti antipati dengan sunnahnya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah rahmatan lil alamin. Keindahan-keindahan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Maka ayo, yang program kita ini yang paling penting. Program kita yang paling penting apa? Program seperti Nabi Muhammad, Baiti. Dah itu aja. Baiti jannati. Kita punya rumah harus jadi surga. Yang ngomong ini siapa dulu? Yang pernah ngomong Baiti jannati dulu siapa? Nabi Muhammad. Beliau punya sembojan Baiti jannati. Rumahnya Nabi fasilitasnya apa? Ada kipas angin, ada kulkas, ada lampu, ada pam, ada telepon, ada AC, ada telepon. Nggak ada semua. Dicat yang warna-warni itu, yang biar nggak ada jamurnya, enggak. Bentengnya yang bagus, jangan sampai bocor, enggak. Rumah Nabi Muhammad, ya Allah, kecil. Kok bisa beliau menyatakan baiti? Kenapa? Beliau punya programnya yang tinggal di sini ahli surga.
saya harus jadi ahli surga. Istri saya harus jadi ahli surga. Anak saya harus jadi ahli surga. Yang ikut sama saya di rumah sini ahli surga. Bahkan saya berharap tamu yang masuk ke rumah saya calon-calon penghuni surga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sehingga kita punya otak akan berpikir ke situ. Gimana nih? Gimana nih? Seperti kalau kita sudah kepikiran tentang gini apa nggih? Leres napa leres? Nek wis kepikiran dunia kan ya opo carane entuk yo, nek ya opo carane usahaku berkembang, ya opo carane usahaku berhasil. Nah, salah satunya kalau kita otak kita tanamkan untuk Nabi Muhammad, kita akan berpikir tentang itu juga. Ya opo omahku ki dadi surga. Ya opo aku nek mlebu omah ki rasane ayem napa? Aku kumpul kali keluargaku iki ahli surga kabeh. Amin Allahumma. Maka alhamdulillah kita kumpul di tempat ini, semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, menambah keinginan kita dekat dengan Nabi Muhammad, dan kelak Allah izinkan kita minimal dalam kehidupan kita ini mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kotoran, dari berbagai macam bentuk kerendahan, sehingga makin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak diizinkan sampai surga. Paling salah satu bagian nikmat yang kita berharap di surga memandang wajah Nabi Muhammad, dan dipimpin Nabi Muhammad kelak akan mendapatkan kemuliaan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mendapatkan titel ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.